Edward Akbar bicara isu penyebab diceraikan Kimberly Ryder karena hidup sederhana. Artis Edward Akbar sedang dalam proses cerai dari istrinya, Kimberly Ryder. Seiring berjalannya proses itu, ada saja isu miring yang menimpa. Kali ini terkait isu penyebab perceraian karena hidup sederhana yang diterapkan bintang film sayap-sayap patah itu di keluarga. Edward merasa hal itu bukan penyebab perkara cerai yang diajukan Kimberly. Ia juga mengingatkan istrinya soal pekerjaannya yang murni sebagai aktor. Sebetulnya sederhana itu kan relatif, sederhana itu sesuai kemampuan suami, kan saya memperjuangkan rujuk. Bahwa sebenarnya perihal ekonomi itu bukan pemicu perkara ini, saya kerja sebagai aktor bukan artis. Saya bukan selebritis, saya aktor tulen. Teman-teman aktor juga tahu itu harus ditekankan, katanya saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Edward Akbar merasa sudah bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ia juga mengajarkan kepada keluarganya sesuai tuntutan agama. Terus juga saya dalam Al-Quran bertanggung jawab, saya pernah bicara kok di acara Kak Feni Rose alasan saya akan dihisap. Jadi kalau misalnya dihisapnya masing-masing, ya bebaskan, cuman kalau enggak saya akan menanamkan akidah dan tauhid itu yang saya ajarkan ke anak-anak, katanya. Edward mengaku ingin sekali rujuk dengan Kimberly. Ia tak mau berpisah. Poinnya adalah saya akan memperjuangkan akan rujuk demi apa ya, karena saya memperjuangkan hak rujuk, katanya. Edward juga berusaha berjuang dan mengaku selalu bekerja untuk keluarganya. Terlebih ia sebagai imam sudah merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidupnya saat berumah tangga bahwa jangan bercerai meskipun ayah Kimberly adalah orang asing. Saya berjuang apa yang saya bekerja untuk keluarga. Saya sebagai imam saya mengikuti belajar Al-Quran dan hadis bahwa janganlah cerai, pasti ada bahtera rumah tangga bermasalah. Memang Kim itu warga negara asing bapaknya, Miguel Ryder, warga negara asing ya, bebernya. Berita selanjutnya, alasan suami tolak permintaan nafkah Rp5.000 Kimberly Ryder. Setelah menjalani mediasi cerai dengan Edward Akbar, Kimberly Ryder mengungkapkan berbagai hal. Bintang film perahu kertas itu mengaku permintaannya untuk nafkah anak hingga nafkah idah sebesar Rp5.000 justru ditolak oleh suaminya. Mediasi sudah selesai, sudah tanda tangan. Pokoknya tidak ada yang setuju. Dari aku menggugat cerai, dia tidak setuju. Masih mau mempertahankan. Nafkah anak tidak setuju, nafkah idah tidak setuju, semuanya pokoknya tidak setuju saja, ungkap Kimberly saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kimberly tampak bingung dengan sikap suaminya yang menolak semua permintaan nafkah yang diajukan, meski nominalnya kecil. Ia menjelaskan niatnya adalah untuk tidak mempersulit proses perceraian, namun Edward tetap menolak. Itu nafkah idah Rp5.000. Nafkah anak beda lagi. Itu tidak disetujui juga, semuanya flat saja, semuanya tidak, tutur Kimberly. Di sisi lain, Edward Akbar masih ngotot ingin rujuk dan mempertahankan pernikahan mereka. Kimberly yang tampaknya sudah mantap dengan keputusannya, bingung dengan sikap Edward yang masih berusaha memperjuangkan rumah tangga mereka. Kenapa? Kenapa masih ingin memperjuangkan tuh kenapa? Dari aku tetap stuck pada gugatan awal, jadi dari dianya ya sudah nggak disetujui saja, ucap Kimberly dengan nada penuh tanya. Agenda selanjutnya akan dikabari, yang dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama juga mengenai jawab-menjawab. Untuk hal mengenai e-court atau apa, itu nanti kita lihat melalui Pengadilan Agama, memanggilnya secara apa, jelas Kimberly. Berita selanjutnya,
Reaksi Kimberly Ryder soal Edward Akbar minta anak naik angkot untuk daya juang. Hingga kini, artis Kimberly Ryder masih merasa mobilnya digelapkan oleh suaminya, Edward Akbar. Bahkan anak-anaknya sampai naik angkot untuk mobilitas keseharian. Edward sudah bicara terkait hal itu, di mana dirinya ingin buah hatinya memiliki daya juang dalam kehidupan. Menanggapi pernyataan soal itu, Kimberly menyinggung masalah keadaan darurat. Punya daya juang sendiri, melatih daya juang, oke nggak apa-apa. Cuma di saat takutnya ada emergensi, amit-amit ya, butuh mobil yang sudah ada atau transportasi yang sudah ada ready to use. Masalahnya ini mobilnya ada, bukannya kita nggak punya mobil, mobilnya juga ada dua, dan dua-duanya dia yang pegang, kata Kimberly Ryder di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Bintang film Perahu Kertas itu juga bertanya balik kepada Edward jika ada hal yang harus urgensi. Ia menilai apakah cukup dengan transportasi umum saja. Ya boleh-boleh saja. Jadi sekarang kita ambil sisi positifnya saja. Naik angkot, bajai, transportasi umum nggak apa-apa. Cuma ada saat-saat kayak butuh aduh ya Allah emergensi saja, tuturnya. Disinggung Edward yang dikabarkan menjalani hidup sederhana menjadikan pemicu perceraian, Kimberly membantah keras. Sebenarnya aku dari dulu diajarkan orang tua aku hidup sederhana. Makanya aku nggak pernah wah bling-bling apa segala macam. Dari dulu begini saja. Ya gitu saja, ungkapnya. Kimberly Ryder mengingatkan mobil itu atas nama dirinya. Ia pun heran mengapa salah satu dari dua mobil itu tidak dikembalikan terlebih untuk anak. Itu kan atas nama aku, kita secara negara masih suami istri belum ada perpisahan harta, dia megang mobil dua saat ini kenapa nggak satunya dikembalikan? Karena kan buat anak-anak lo juga, katanya. Pengacara Kimberly juga menyebut ada perjanjian pranikah antara kliennya dengan Edward. Namun soal itu, sudah diserahkan kepada tim penyidik yang menangani kasus dugaan penggelapan mobil. Apakah ada mensrea atau niat jahatnya, dan juga di mana keberadaan mobil itu sekarang, ini ada di mana klien saya sampai saat ini tidak tahu mobilnya di mana. Kim juga katanya nanti akan dipanggil untuk jalani pemeriksaan tambahan, pungkas Maci Ahmad. Berita selanjutnya, Edward Akbar sebut ada pihak yang halangi niat rujuk dengan Kimberly Ryder. Artis Edward Akbar masih berusaha untuk rujuk dengan Kimberly Ryder. Namun, bintang film sayap-sayap patah itu merasa kesulitan karena diduga ada pihak yang melakukan intervensi. Kalau masih ada intervensi agak sulit ya, kata Edward Akbar ditemui Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Edward juga menyinggung hadis yang mencatut setiap masalah rumah tangganya harus diselesaikan secara baik dan internal. Sehingga ia meminta didoakan dan ingin diberikan yang baik-baik saja. Urusan rumah tangga diselesaikan internal ya. Jangan pihak-pihak yang lain supaya nggak runyam, itu poinnya yang saya garis bawahi. Pesan sama media pasti semua beriman, beritakan yang baik, doakan yang baik gitu sih sebenarnya, ungkapnya. Dalam mediasi sendiri, Edward Akbar juga masih berusaha mempertahankan rumah tangga. Meski saat ini titik terang belum bertemu, ya saya masih berprogres. Karena di Republik Indonesia ada aturannya konstitusional, ada aturannya gitu loh, jadi kita ikutin prosesnya ada mediasi harus imparsial. Ada aturannya gitu loh, jadi ya kita ikuti prosesnya seperti mediasi ya harus intensial harus, nggak boleh memihak juga, ungkapnya. Ia juga ingin tak ada pihak yang mengintervensi dan berharap semua akan baik. Ya jadi kalau memang mau mempertahankan untuk rujuk dan tidak ada intervensi dari hal-hal yang lain, insya Allah ada hal baik. Itu dulu saja ya.
Terima kasih ya, ungkapnya. Disinggung intervensi itu dari mana, Edward menyebut silakan menyimpulkan sendiri. Ia yakin suatu saat akan terungkap pihak yang mengintervensi itu. Kebenaran insya Allah akan terungkap kok, pasti pada waktunya. Nanti akan kita maksudnya nanti akan ketahuan. Kan ini saya sekarang berhadapannya dengan wanita-wanita iya. Saya kan dinikahkan sama ayahnya, sama walinya, jadi ya itu saja. Doakan ya, bebernya. Sebelumnya kehidupan Edward dan Kimberly yang sederhana juga menjadi sorotan. Namun ia enggan lebih jauh membahas hal itu. Itu nanti ya. Tolong beritanya yang baik, pungkasnya. Berita selanjutnya. Edward Akbar dihujat gegara istri lahiran di bidan, Kimberly Ryder pasang badan. Edward Akbar menjadi bulan-bulanan netizen. Hal ini dikarenakan jawaban dirinya soal melihat anak-anaknya naik angkutan umum ke sekolah. Kala itu, Edward Akbar menyebut tidak ada masalah ketika anak-anaknya harus naik angkutan umum. Saya juga naik sepeda, nggak apa kok buat daya juang anak-anak di masa depan, kata Edward Akbar saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Kemudian netizen membuka soal Kimberly Ryder yang kala itu harus melahirkan anak keduanya lahiran di bidang. Netizen menyebut Edward Akbar mengajarkan kesederhanaan kepada Kimberly Ryder. Mengetahui suaminya menjadi bulian dari netizen, Kimberly Ryder pasang badan. Ia menuturkan bahwa melahirkan anak keduanya di bidan adalah kesepakatan bersama. Maaf ingin mengklarifikasi saja kalau soal lahiran di bidan itu memang pilihan kami bersama. Saat itu lagi di tengah-tengah COVID banget, aku pun juga ngerasain anak pertama lahir di RS besar di UK dan yang nanganin aku hanya bidan, midwife, semua tanpa adanya dokter sama sekali. Ungkap Kimberly Ryder dalam Instagram Stories miliknya dilihat Detikcom, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kimberly Ryder dan Edward Akbar kala itu sepakat daripada harus terlalu pusing dengan berbagai macam protokol kesehatan di rumah sakit, maka keduanya memilih untuk melahirkan di bidan. Padahal di RS pun yang menangani juga bidan doang. Dokter datang belakangan, alhamdulillah anak pertama lahiran secara normal, anak kedua normal, tuturnya lagi. Bintang film bangsal isolasi itu menuturkan keputusan melahirkan di bidan tidak ada hubungannya dengan kesederhanaan. Orang memang bidan itu paling ngerti dalam bidangnya, ya enggak, tutup Kimberly Ryder. Berita selanjutnya, Edward Akbar ingin sekali rujuk, ingatkan Kimberly Ryder soal Al-Quran dan hadis. Sidang perceraian antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam sidang itu masih beragendakan mediasi. Menjelang mediasi yang kedua kalinya, Edward mengaku ingin sekali rujuk dengan Kimberly. Ia tak mau berpisah. Poinnya adalah saya akan memperjuangkan akan rujuk demi apa ya, karena saya memperjuangkan hak rujuk, kata Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Edward juga berusaha berjuang dan mengaku selalu bekerja untuk keluarganya. Terlebih ia sebagai imam sudah merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidupnya saat berumah tangga bahwa jangan bercerai meskipun ayah Kimberly adalah orang asing. Saya berjuang apa yang saya bekerja untuk keluarga. Saya sebagai imam saya mengikuti belajar Al-Quran dan hadis bahwa janganlah cerai, pasti ada bahtera rumah tangga bermasalah. Memang Kim itu warga negara asing bapaknya, Nigel Ryder, warga negara asing ya, bebernya. Edward menyebut semuanya harus baik-baik saja. Ia meminta jangan ada intervensi dari pihak manapun, terlebih banyak aib yang sudah terbuka. Jadi kalau bisa semua yang baik, kalau tidak ada intervensi dari pihak yang saya nggak bisa sebut ya.
Itu sudah ada di hadis kok, kalau sudah kemana-mana jadinya aib kan nggak baik, sayang gitu loh. Semuanya kan indah, track recordnya indah, ya kan, itu saja, pungkasnya.